Dan satu lagi, problematika yang lebih utama. Ini sudah termasuk jalan normalisasi dengan Israel. Kenapa aku bilang begitu? Karena guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel, bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza, Board of Peace, perdamaian di Gaza, peace di Gaza dengan Netanyahu. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Dan coba bayangin, kalau nggak kita yang ngomong siapa lagi? Kalau kita yang nggak ridho, duit kita, suara kita, seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu. Seolah dia mewakili seluruh orang Indonesia, menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih. Aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini. Aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini. Aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara yang menjijikkan kayak gini. Ada orang-orang yang berusaha untuk membela keputusan presiden yang coba untuk menjalin hubungan diplomasi dengan Israel ini. Alasannya apa? Kita harus sebisa mungkin menghindari permusuhan. Subhanallah, ini golongan sumun, bukmun, umyun, bagom, la ya'kilun. Wong beli dua ini akal kayak mengkenen. Islam mengajarkan kepada kita sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 193. Fala udwana illa 'ala zalimin. Maka tidak boleh ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Mafhum mukhalafahnya atau paham kebalikannya, kalau sama orang zalim ya kita harus musuhan. Kalau sama orang yang enggak zalim kita enggak boleh musuhan, tapi kalau sama yang zalim kita harus musuhan. Dan Israel ini kan sudah jelas-jelas dia zalim luar biasa. Kurang bukti apa penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana. Kurang bukti apa? Semua sudah menyaksikan kebiadabannya, menyaksikan kezalimannya. Kita mau bergandengan tangan, mau bersahabat dengan mereka. Ya Allah, entah bagaimana pemimpin kita sekarang ini. Kita ini mau belanja produk saja, kita pilih-pilih hati-hati. Jangan sampai kita beli produk-produk Yahudi. Jangan beli produk-produk mereka. Karena itu sama saja mendukung kebiadaban yang mereka lakukan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Ini malah menjalin hubungan diplomasi dengannya. Gue punya pertanyaan yang cukup sangat sederhana. Sebenarnya negara kita tuh sedang memperjuangkan apa? Apakah presiden kita benar-benar memperjuangkan dengan tulus untuk kemerdekaan Palestina? Atau kita tentu saja akan cukup dejavu kalau misalkan kita ngelihat bahwa dulu New York Agreement pada tahun 1962, negara kita, Indonesia juga duduk bareng sama Belanda melakukan perundingan untuk menentukan nasib Papua, dimediasi oleh Amerika Serikat yang kita juga tahu merupakan bagian daripada salah satu investor besar, tapi sama sekali tidak melibatkan suara apalagi rakyat Papua dalam perundingan penentuan nasib Papua. Nasib tanah cendrawasih diputuskan ribuan kilometer jauhnya dari mereka rakyat Papua. Dan hal ini serupa terjadi di dalam Board of Peace tahun 2026, di mana mereka duduk bareng tanpa melibatkan satupun dari rakyat Palestina, apalagi suara dari Palestina. Di forum elit ekonomi dunia itu, para investor besar, kekuatan global, juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan mereka datang berkumpul membahas tentang rekonstruksi dan juga masa depan Gaza dan tepi barat Palestina tanpa satupun yang melibatkan rakyat Palestina. Mereka datang seakan-akan ingin hadir sebagai pahlawan, sebagai malaikat, sebagai hero, tapi tak satupun rakyat Palestina dilibatkan, tak satupun daripada suara-suara rakyat Palestina yang terdampak itu dibahas dan didengarkan dan dimasukin dalam pembahasan itu. Pada faktanya kita sedang melihat sebuah fenomena-fenomena di mana kursi untuk rakyat yang tanahnya sedang dibicarakan malah kosong. Keputusan diambil berdasarkan apa yang menguntungkan stabilitas pasar global, bukan apa yang diinginkan oleh rakyat Palestina untuk kemerdekaan mereka. Maka gue bertanya sekali lagi, baik itu Papua, Palestina, sebenarnya negara kita sedang memperjuangkan apa? Aktor luar selalu datang dengan membawa narasi perdamaian, pembangunan, tanpa melibatkan subjeknya. Bukankah itu hanya akan menjadi sebuah transaksi di atas penderitaan? Apalagi ruang yang katanya untuk perdamaian itu malah justru dipimpin oleh... Masih seputar Board of Peace, sebagian daripada kita bilang bahwa kita harus husnuzon, kita harus berprasangka baik kepada Amerika dan Israel, terus lain sebagainya, yang memang harus kita analisis sebagai umat muslim. Kalau kita bawa kacamata Quran dan Sunnah, maka ada salah satu ayat di dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 102, bahwa Allah berfirman, sesungguhnya bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridho kepada umat muslim, kecuali ketika umat muslim ini mengikuti agama-agama mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani.
Terus hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah pernah bersabda, kelak kalian akan mengikuti orang-orang terdahulu daripada kalian, hingga jika seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka mereka akan mengikuti. Maka para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan ini menjadikan kita harus menganalisis. Hari ini kita masuk ke dalam board office, pemerintahan umat muslim masuk ke dalam board office, dengan tidak langsung kita mengikuti keinginan daripada Nasrani dan Yahudi. Mengapa Indonesia nekat gabung ke Dewan Perdamaian milik Trump? Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara dari 8 negeri muslim, yaitu Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Board of Peace yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Davos, Swiss, Kamis 22 Januari yang lalu. Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia dalam badan ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, lembaga yang diklaim akan mengurus Gaza ini telah memicu kekhawatiran sekaligus beragam pertanyaan tentang peta politik internasional. Salah satu kritik terkait dengan Dewan Perdamaian ini adalah susunan anggota Dewan Eksekutifnya yang tidak memasukkan warga Palestina, tapi justru melibatkan Tony Blair, mantan Perdana Menteri Inggris yang mendukung invasi Irak pada 2003. Pertanyaan lain adalah biaya yang harus dibayar untuk anggota permanennya untuk masa keanggotaan 3 tahun sebesar 1 miliar US dollar atau sekitar 16,9 triliun rupiah yang konon untuk biaya rekonstruksi Gaza. Selain itu, bagaimana lembaga ini akan mengambil alih peran PBB juga menjadi tanda tanya, karena dewan ini akan diperluas untuk menangani konflik yang lain menurut salinan surat dan draft piagam yang dilihat oleh kantor berita Reuters bahwa dewan ini akan dipimpin Trump seumur hidup meski ia tidak lagi menjadi Presiden Amerika Serikat. Yang kedua, keterlibatan Indonesia menurut Presiden Prabowo merupakan momentum bersejarah, sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. Disebutkan bagi Indonesia, partisipasi dalam badan ini memiliki makna strategis. Keikutsertaan ini dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara, two-state solution, dan tidak berkembang menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak rakyat Palestina. Yang ketiga, klaim atas peran Indonesia ini diingatkan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, bahwa hal tersebut harus dibuktikan dengan adanya agenda yang jelas. Bila tidak, hanya akan membuat Indonesia beresiko terseret agenda pribadi Trump, kehilangan legitimasi domestik, dan mereduksi posisi moral pro-Palestina. Indonesia jadi antek asing kalau tanpa punya agenda, katanya. Sedangkan anggota DPR Tubagus Hasanuddin menyampaikan ada 4 hal krusial yang harus diantisipasi pemerintah. Di antaranya, 1, risiko geopolitik. Indonesia akan dipersepsikan mendukung politik Amerika Serikat. Persepsi ini dapat mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain yang punya pandangan berbeda terhadap konflik Gaza. Yang kedua, risiko keamanan personel. Penempatan personel TNI dalam misi yang berpotensi tidak inklusif terhadap seluruh faksi yang ada di Gaza, termasuk Hamas, dapat menempatkan pasukan Indonesia pada posisi rawan dan beresiko tinggi. Yang ketiga, dukungan finansial untuk membayar keanggotaan sebesar 16,9 triliun rupiah perlu dijelaskan pemerintah secara transparan mengenai sumbernya, agar tidak membebani keuangan negara dan kesejahteraan rakyat, katanya. Yang keempat, keselarasan dengan kebijakan PBB. Indonesia tidak boleh terjebak dalam skema yang justru bertentangan dengan prinsip, mandat, dan resolusi PBB terkait penyelesaian konflik Palestina dan Israel. Keempat, maka kita ingatkan kembali bahwa akar masalah Palestina adalah penjajahan yang dilakukan entitas Yahudi Zionis pro-genosida, dukungan penjajah Amerika. Solusi hakiki dan syar'i serta rasional adalah mengusir penjajah dengan jihad fisabilillah yang dilakukan negara adidaya Khilafah Islamiyah sebagaimana yang diteladankan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestina dari cengkraman orang-orang kafir Romawi dan tentara salib. Juga dipertahankan dengan gagah berani oleh Sultan Abdul Hamid II dari rongrongan entitas Yahudi.
bukan justru mengikuti solusi dua negara yang batil secara syar'i dan membebek arahan raja penjajah Amerika. Pertanyaannya sederhana, bagaimana mungkin kita akan membebaskan Palestina dengan mengikuti kehendak penjajah melalui Dewan Perdamaian Trump ini? Perdamaian versi mana? Versi penjajah? Tolak akal bulus penjajah melalui Dewan Perdamaian Trump. Paham sampai di sini? Salam melek politik.